Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Surbakti Sinaga. Saya dari program Sarjana Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Brawijaya. Di sini saya akan mencoba menjelaskan beberapa teknologi inovatif tepat guna yang penting untuk dikembangkan dalam kegiatan budidaya ikan. Yang pertama adalah pembuatan pompa hidram menggunakan bahan bekas. Keuntungan dari alat ini, pertama, tidak memerlukan sumber energi tambahan. Yang kedua, biaya operasinya murah. Alat terdiri dari dua bagian sehingga perawatan mudah. Kemudian, bisa bekerja setiap waktu selama debit air memadai. Pembuatannya hanya memerlukan alat bengkel sederhana. Alat selanjutnya yaitu filtrasi menggunakan UV water. Keuntungannya, yang pertama, air yang akan digunakan terbebas dari patogen yang membahayakan. Air aman untuk kegiatan budidaya ikan, dapat diatur untuk memenuhi kebutuhan air steril. Alat selanjutnya yaitu penetasan telur menggunakan sistem corong resirkulasi. Keuntungannya dapat menaikkan tingkat penetasan telur hingga 90%. Produk benih yang dihasilkan lebih banyak dan seragam, mudah diaplikasikan di dalam masyarakat karena bahan dan alat pembuatannya mudah didapat di pasaran. Kemudian alat selanjutnya yaitu gelembung udara Venturi. Keuntungannya, pembuatannya mudah dilakukan, meningkatkan oksigen di air, dapat melakukan budidaya ikan dengan pada tebar tinggi, kemudian dapat dipakai pada semua kolam. Alat selanjutnya yaitu kincir air tenaga surya. Keuntungan dari penggunaan alat ini, yang pertama, dapat mengatasi ketergantungan terhadap pasokan listrik dari PLN. Penerapan aplikasi sangat mudah dan dapat dilakukan pada seluruh lokasi budidaya. Yang tentunya alat ini sangat ramah lingkungan. Alat selanjutnya yaitu pembuatan turbin aerator. Keuntungannya, yang pertama, dapat dibuat dengan mudah. Kemudian, mampu menaikkan DO pada kolam, membantu pembudidaya dalam meningkatkan hasil panen. Alat selanjutnya yaitu alat perhitungan benih ikan berbasis sensor optik. Nah, sampai sejauh ini alat ini belum maksimal ya. Keuntungan dari alat ini yang pertama, perhitungan benih ikan dapat dengan mudah dilakukan. Dapat mengurangi tingkat stres pada benih ikan akibat perhitungan yang terlalu lama, menghemat waktu, dan dapat dilakukan kapan saja. Kemudian alat selanjutnya yaitu alat grading ikan inovatif. Keuntungannya, yang pertama, kegiatan grading dapat dengan mudah dilakukan dengan waktu yang singkat, mampu memisahkan ukuran ikan berdasarkan ukuran secara akurat. Kemudian, dapat dengan mudah digunakan dan proses pembuatannya juga gampang. Alat selanjutnya yaitu alat pengukuran ikan aplikatif. Keuntungannya, yang pertama, pengukuran dapat dengan mudah dilakukan. Ikan tidak akan mudah jatuh saat pengukuran dilakukan. Simple dan mudah digunakan. Alat selanjutnya yaitu alat pembacakan pada tambak tradisional. Nah, keuntungan dari penggunaan alat ini yaitu alat harus dirancang agar mampu pada berbagai medan di tambak tradisional, membantu menghemat waktu dan biaya dalam kegiatan pembalikan tanah. Alat selanjutnya yaitu alat deteksi kualitas air yang mampu terhubung ke smartphone. Keuntungan dari penggunaan alat ini, yang pertama, pengamatan kualitas air sangat mudah dikontrol. Solusi tepat mencegah kematian akibat penurunan kualitas air. Pengelolaan kualitas air dilakukan pada waktu yang tepat. Alat selanjutnya yaitu penggunaan lampu pijar untuk menghangatkan kolam. Keuntungan dari penggunaan alat ini yaitu, yang pertama, dapat menaikkan suhu air pada kolam. Penggunaan mudah dan dapat menghemat listrik. Mudah digunakan dan diatur nyala matinya. Alat selanjutnya yaitu perakitan kolam menggunakan plastik UV untuk meningkatkan suhu air. Keuntungan dari penggunaan alat ini, yang pertama, dapat menaikkan suhu air pada kolam. Menjaga suhu air stabil sangat mudah diaplikasikan.
tidak membutuhkan banyak biaya. Alat selanjutnya yaitu pembuatan alat sifon sederhana untuk kolam. Keuntungan dari penggunaan alat ini, yang pertama, sifon dapat dilakukan dengan cepat. Pembuatan alat sangat mudah dan bahan mudah didapat. Mampu membuang limbah budidaya untuk menjaga kesehatan ikan. Alat selanjutnya yaitu pembuatan protein skimmer. Keuntungannya, yang pertama, pembuatan dapat dilakukan dengan bahan-bahan sederhana. Memisahkan bahan padat terlarut dalam air dengan cara pengapungan melalui gelembung-gelembung udara yang ditiupkan ke dalam kolom air. Mempertahankan kualitas air sehingga ikan yang dibudidayakan bisa tumbuh dan berkembang secara optimal. Kemudian alat selanjutnya, pengolahan limbah menggunakan grey water. Keuntungan dari penggunaan alat ini yaitu dapat mengolah limbah hasil budidaya sehingga air yang dibuang kembali ke alam hampir sama dengan air yang digunakan di awal. Menghindari timbulnya penyakit pada organisme budidaya. Meningkatkan produksi budidaya. Alat selanjutnya yaitu pemberian pakan otomatis. Keuntungan dari penggunaan alat ini, yang pertama, mempermudah pengaturan pakan lewat smartphone, mempercepat pertumbuhan, mengoptimalkan FCR, memperbaiki kualitas air. Alat selanjutnya yaitu pemberian pakan menggunakan drone. Keuntungan dari penggunaan alat ini, yang pertama, memberikan kemudahan dalam pemberian pakan. Memberikan pakan dapat dilakukan secara merata, meningkatkan FCR, menghemat waktu. Mungkin cukup sekian yang saya dapat sampaikan, kurang lebih saya mohon maaf. Terima kasih.